Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial terkait dengan bagaimana cara siswa menggunakan e-learning ya, e-learning madrasah. Pertama-tama ini sudah tampil halaman login ya, halaman login seperti ini. Silakan masukkan username-nya. Jadi semua siswa yang menggunakan e-learning madrasah itu akan mendapatkan username dan password ya dari operator madrasah atau dari madrasahnya, seperti itu. Nah, di sini masukkan username-nya. Misalkan username-nya NISN ya, NISN. Passwordnya didapatkan dari operator atau admin e-learning. Kemudian kita masukkan, setelah itu klik tombol masuk atau enter. Nah, jika berhasil nanti akan dialihkan ke halaman e-learning seperti ini ya. Ini saya jelaskan satu persatu. Pertama, di bagian ini ada profil ya, profil nama siswanya, kemudian siswa di mana, di madrasah mana, kelas berapa. Di sini ada kelas 12 IPS ya, tahun pelajaran 2021-2022 semester ganjil. Nah, kemudian di sini kita bisa merubah profil ya, memperbarui profil. Kita klik. Nah, di sini ada info pribadi, kemudian di sini ada kelas-kelas yang sudah tergabung. Nah, di sini kita klik akunnya ya. Ini akun itu untuk memperbarui passwordnya. Jadi kalau misalkan sudah berhasil login, silahkan perbarui passwordnya. Nah, ini secara berkala agar agar untuk keamanan juga sebetulnya. Simpan perubahan. Setelah itu klik profil. Nah, di sini jika ada yang masih salah ya, misalkan mau dilengkapi, klik misalkan bisa dilengkapi. Contohnya misalkan nomor handphone, kemudian WhatsAppnya, nama ayah, nama ibu juga bisa dilengkapi ya. Misalkan nama ayah siapa, ini opsional ya, nama ayah juga opsional. Nah, fotonya ini kita bisa cari fotonya. Contohnya ini ya, kita akan menggunakan satu foto. Nah, contohnya ini aja ya, contohnya ya. Simpan. Setelah itu tunggu sampai prosesnya selesai ya, Nah, ini kita sedang menyimpan. Nah, jika sudah berhasil tersimpan, nanti akan otomatis update seperti ini ya. Ini sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita kembali ke forum madrasah. Nah, kemudian di sini ada kelas-kelas yang sudah kita tergabung di dalamnya. Seperti itu. Jadi kita sudah digabungkan nih oleh guru. Nah, jadi guru itu bisa menggabungkan siswa ya, siswa mana saja yang akan bergabung ke dalam kelas e-learning. Nah, selain otomatis tergabung di sini, kita juga sebagai siswa bisa bergabung melalui kode kelas. Nah, ini saya masuk ke kode kelasnya ya, contohnya. Nah, ini nanti siswa akan mendapatkan kode kelas dari guru ya. Jadi misalkan kelas peminat untuk kelas lintas kelas itu bisa menggunakan kode kelas seperti ini. Ini kode kelasnya tinggal dimasukkan di sini ya, kode kelas. Kemudian klik tombol cari. Ini ikon cari ya. Kemudian di sini ada muncul 10 MIPA uji CB dibuat oleh siapa, nama gurunya. Nah, kita bisa bergabung ke kelas ini ya, ke kelas seperti ini. Kita klik bergabung. Nah, jika berhasil nanti di sini akan ada notifikasi ya, selamat Anda sudah tergabung ke kelas ini. Nah, ini kelasnya. Nah, sebelum kita bahas untuk kelasnya, kita kembali ke forum madrasah terlebih dahulu. Nah, di sini ada forumnya ya. Ini postingan-postingan yang dikirim oleh guru. Kita juga bisa berkomentar di sini, misalkan Waalaikumsalam. Kita kirim komentar. Nah, ini ya, ini dari kita ya. Ini bisa ingin menghapus, klik hapus saja di sini. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa melihat postingan-postingan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita ada, jadi jika ada misalkan video conference di dalam e-learning, ini kita bisa masukkan ID room-nya. ID room-nya itu bisa didapatkan dari guru atau operator ya, atau admin e-learning. Kemudian di sini ada layanan BK. Layanan BK itu seperti ini ya. Jadi kita bisa konsultasi sebagai anonim. Nah, ini ya, kalau anonim kita checklist anonim di sini. Nah, ini anonim. Kita pilih dulu di sininya nih, karena ini kan masih disable ya. Kita pilih dulu nih, kita mau konsultasi apa, misalkan layanan konsultasi. Nah, di sini kita baru bisa klik saya sebagai anonim. Jadi anonim itu nantinya identitasnya tidak diketahui ya. Jadi kita bisa konsultasi ke guru BK itu tanpa diketahui nama kita siapa gitu kan, seperti itu. Misalkan Assalamualaikum Pak,
Contohnya seperti ini ya. Contohnya nanti kita tidak guru BK tidak tahu nih siapa yang mengirim pesan ini karena sebagai anonim. Kalau misalkan mau ditampilkan namanya cukup di sini. Misalkan kita kembali ketik. Ini namanya ditampilkan nih. Ini ya. Ini sebagai anonim, ini namanya tampilkan. Oke, kita kembali ke Pro Madrasah. Nah, di sini ada kelas-kelas ya, ada kelas-kelas yang kita sudah bergabung di dalamnya. Nah, tadi kita sudah bergabung ke kelas ya, ke kelas yang tadi. Kita carinya di mana? Kita carinya kalau misalkan nggak ada di sini, kita cari di sini, di menu ruang kelas ini, di atas ruang kelas. Kita cari di sini. Kelas tadi namanya uji CB ya. Nah, ini sudah muncul ya. Sebelum MIPA uji CB, Mdami guru, kodenya ini. Selanjutnya di sini kita klik buka. Kita masuk ke dalam kelas. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam kelas nih. Nah, ini ada postingan timelinenya, ada postingan dari gurunya. Nah, kemudian di sini ada status gurunya nih online nih, login 7 menit yang lalu. Kemudian dibuatnya kapan? Kemudian di sini ada ruang kelas kita ya. Kita sudah tergabung ke ruang kelas mana saja. Oke, di sini kemudian ada tentang kelas, statistik, notifikasi. Selanjutnya di sini ada video conference. Nah, jadi kalau misalkan ini sudah dimulai, kita bisa bergabung. Misalkan tanggal meetingnya kapan nih? 20 September. Nah, kita bisa klik join ya di sini. Kalau misalkan ada arahan dari guru untuk bergabung, di sini sudah ditutup ya karena ini sudah berakhir. Selanjutnya di sini ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini adalah standar kompetensi di dalam kelas ya. Jadi KI 3 pengetahuan. Jadi diharapkan kita itu sudah tahu gitu kan. Oh, ini di kelas ini tuh KI 3-nya apa? Di sini memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Ini KI 3 pengetahuannya. Kemudian di sini ada KD-nya nih. KD itu kompetensi dasar ya. Di kompetensi dasar itu contohnya di sini 3.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, begitupun di sini ada untuk keterampilannya, untuk KI 4-nya di sini ada mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ini ada KD-nya juga. 4.1 itu apa? Menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis dan respirasi anaerob. Oke. Selanjutnya di sini ada KKM-nya. Jadi kita diharapkan tahu juga nih KKM-nya. Nah, KKM di kelas ini berapa? Nah, KKM mata pelajaran kelas ini adalah 77 ya. 77 ini fisika ya. 77. Ini interval predikatnya. Jadi kalau misalkan kurang dari 77 itu D. Kalau misalkan rentan nilainya itu 91 sampai 100 A. Jadi nantinya kalau misalkan nilai kita misalkan di KI 3, misalkan di penugasan atau di CBT kurang dari KKM, nantinya akan ada remedial. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran itu kita diharapkan tahu nih sebelum belajar kita tahu nih hari apa. Ini contohnya Senin 20 September 2021 ya. Ini akan ada jam ke-1 dan ke-2 pertemuan ke-1 semester ganjil itu ada materi namanya metabolisme tubuh manusia. Jadi walaupun ini bisa digunakan secara daring ataupun luring ya. Kalau ketika luring pun kita bisa jadi penunjang nih. Misalkan besok misalkan minggu depan kita akan membahas tentang metabolisme tubuh manusia, contohnya seperti itu. Jadi diharapkan sebelum kita masuk ke dalam kelas kita sudah mempelajari dulu materinya. Jadi agar di dalam kelas itu kita sudah ada gambaran seperti itu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Di sini mengharapkan sudah dapat mengetahui metabolisme tubuh, metodenya apa, media sumber belajarnya apa, kegiatannya seperti apa, dan penilaiannya seperti apa. Jadi di sini lengkap ya terkait dengan rencana pembelajarannya. Kemudian di sini ada bahan ajar. Bahan ajar ini adalah bahan ajar yang sudah
sudah dikirim oleh guru ya, kemudian dipublish. Jadi di sini kita bisa buka nih, bisa download juga di sini ya. Kita buka misalkan seperti ini. Nah, ini video kita bisa ini ya, play ya seperti ini. Nah, kemudian ini untuk video, kemudian di sini ada data siswa tergabung nih. Data siswa tergabung. Nah, siswa-siswa ini adalah siswa-siswa yang tergabung di dalam kelas. Nah, seperti itu ya. Ini ada 12 siswa yang tergabung di dalam kelas ini. Seperti itu. Kita bisa lihat juga nih siapa nih yang tergabung di dalam kelas kita gitu kan, teman-teman kita dari sekelas itu siapa aja gitu kan, kita bisa tahu gitu kan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada rekap kehadiran. Nah, ini adalah absensi ya. Kita belum absen nih hari ini. Bagaimana cara absensinya? Kita masuk ke timeline kelas. Kemudian di sini ada konfirmasi kehadiran ya. Klik. Nah, ini tanda seperti ini adalah Anda berhasil konfirmasi kehadiran. Kita cek di sini ya, di rekap kehadiran Anda. Nah, di sini sudah ada ya terisi pada 21 September 2021 pukul 10.47 sudah melakukan kehadiran ya, seperti itu. Jadi di sini langsung muncul nih kita setiap harinya ketika sudah konfirmasi kehadiran di dalam kelas. Kita juga bisa filter ya per tanggal berapa. Kemudian rekap kehadiran bulanan itu kita bisa melihat juga, misalkan di bulan September ini kita kehadirannya seperti apa nih. Nah, ini 21 September kita sudah melakukan kehadiran ya pukul 10.47. Rekap absensi kelas ini kalau misalkan ada absensi di dalam kelas ya. Contohnya misalkan pertemuan secara luring itu kan biasanya di absen ya. Itu bisa menggunakan fitur di absensi dalam kelas ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada tugas KI 3 pengetahuan. Nah, ini tugas-tugas yang dikirim oleh guru Bapak ya. Oleh guru ya, yang ditugaskan kepada kita. Di sini ada pertemuannya ketiga ya, semester ganjil. Kemudian KD berapa nih? KD-nya KD 3.1 ya, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, ini juga sama ya. Kemudian penugasan nih, skemanya penugasan. Jadi kita harus mengirim tugasnya di sini. Upload, ini ada keterangannya nih atau instruksinya ya. Upload tugas kalian dalam e-learning. Waktunya, ini waktu pengumpulan tugasnya dari mulai 20 September 2021 pukul 22 ya sampai 30 September 2021 pukul 23. Ini untuk raport, untuk tugas KI 3 pengetahuan. Nah, di sini kita bisa kirim tugasnya nih, contohnya. Nah, kita akan kirim dokumen ya, contohnya ya, dokumen file. Misalkan kita bisa ambil misalkan PDF, contohnya kita ambil cari yang PDF. Nah, contohnya sini ya. Kemudian kita bisa kirim tugas di sini. Kirim tugas. Nah, ini tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini akan mengirim tugas ke guru yang bersangkutan ya, yang memberikan tugas kepada kita. Nah, di sini statusnya sudah berhasil ya. Di sini kalau misalkan sudah berhasil seperti apa? Seperti ini ya, ada tombol terkirim. Nah, bagian ini terkirim. Kita bisa klik juga di sini. Nah, di sini kita bisa lihat tugas yang udah upload. Kita lihat, oh ini kalau misalkan ada kesalahan, kita bisa hapus di sini ya. Kalau ada kesalahan tugasnya kita bisa kirim ulang. Nah, ini ya tugas yang kita kirim tadi. Kalau misalkan salah kita hapus, kemudian kita upload ulang filenya. Seperti itu. Contohnya kita upload ulang. Kemudian kirim tugas. Nah, tunggu sampai proses selesai. Nah, ini ada batasannya ya, maksimal ukuran tugas yang dapat adalah 100 MB. Besar sebetulnya ya, tergantung settingan di servernya juga, di server operator atau madrasah ya. Ini terkirim, kita bisa lihat di akun gurunya ya. Saya login sebagai guru di menu KI 3 pengetahuan. Nah, ini ada 3 siswa yang sudah mengerjakan. Barusan kita login sebagai siapa tadi, Dami siswa ya 422. Kita lihat ada enggak di sini filenya di akun guru, masuk enggak? Nah, Dami siswa 422 sebentar, mana ya, Dami siswa 4, oh ini masuk ya. Dami siswa 422 nih kalau kelihatan. Tugas ini dikirim pada 21 September 2021 pukul 10.50 ya, ini ya berkirim. Jadi guru bisa melihat nih, lihat tugasnya. Nah, kalau misalkan seperti ini sudah muncul, guru akan memberikan penilaian di sini. Misalkan contohnya, oh nilainya bagus nih, jika sini 80. Kalau misalkan kurang dari KKM misalkan 60, itu akan muncul remedial ya. Tapi kalau misalkan
lebih dari atau sama dengan KKM, itu kita sudah tuntas di sini keterangannya. Di sini bisa dikasih keterangan juga sama gurunya, misalkan bagus tugasnya, contohnya seperti itu ya, simpan. Ini dari guru ya. Kemudian kita bisa masuk ke siswa. Di siswa ini akan tampil ya, di kita ini akan tampil seperti ini. Ini feedback dari guru nih. Jadi balasan dari guru, bagus tugasnya seperti itu. Ini nilainya 80. Ini untuk KI 3 pengetahuan. Kemudian jika ada tugas KI 3 keterampilan, di sini kita bisa kerjakan juga. Ya, nama tugasnya di sini. Nah, ini kirim tugas contohnya. Jenis pengiriman bisa link eksternal nih. Sekarang kita akan link eksternal, misalkan link eksternal seperti Google Drive, seperti YouTube, link YouTube. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kita ambil file, kemudian dokumennya kita cari. Contohnya, nah ini contohnya. Kirim tugas. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Ini kita sedang mengirim tugas. Ini 1,39 mega ya. Nah, oke, nah sudah terkirim nih. Kita cek di sini. Nah, ini sudah terkirim. Jadi nanti kita tinggal menunggu nilai dan feedbacknya dari guru. Kalau misalkan sudah nilai, kita bisa tahu nilainya berapa gitu. Jadi kita biasanya kan kita penasaran dengan nilai kita ya, berapa bu nilai kita gitu kan. Tapi sekarang dengan menggunakan media pembelajaran e-learning ini, kita tidak harus menghubungi guru gitu kan untuk tahu nilainya. Guru bisa update di e-learning, kita bisa lihat di e-learning seperti itu. Kemudian di sini ada CBT, Computer Based Test. Nah, di sini ada tugas nih, ada CBT yang harus kita kerjakan. Ada 3 ujian berbasis CBT yang mungkin belum Anda kerjakan. Silahkan periksa di bawah ini. Nah, ini ada 3 tugas ya, belum kita kerjakan ya. Ini kita akan kerjakan salah satu, contohnya yang ini ya. Kita kerjakan. Nah, di sini kita masuk ke CBT nih. Kita allow. Nah, ini kameranya, sebentar. Oke, di sini untuk CBT-nya. Kemudian di sini ada nama siswanya, nama kitanya, kemudian kelas berapa. Nah, di sini kemudian ada ini kamera ya. Jadi karena kameranya ini mati, jadi ini kalau misalkan kameranya guru mewajibkan kameranya nyala, kita harus aktifkan kameranya. Caranya di browser ya, kita allow di sini kameranya. Ini untuk sebetulnya ketika misalkan langsung masuk itu ada seperti ini ya, ada seperti ini, kita klik allow saja di sini. Itu untuk kameranya. Kemudian di sini PH1 dibuat oleh nama ini, informasinya ini waktu bisa mengerjakan ya. Jadi kita bisa mengerjakan ujian ini dari 21 September, rentang waktu mengerjakannya sampai 23 September. Jadi kita kalau misalkan sebelum tanggal ini dan atau sesudah tanggal ini kita tidak bisa mengerjakan CBT ini. Waktu ujiannya ini ada 60 menit mata pelajaran fisika. Ini ada 5 soal CBT pada ujian ini. Selanjutnya klik mulai ujian di sini untuk memulai ujiannya. Di tokennya ujiannya otomatis karena guru sudah publish ini ujiannya. Nah, klik mulai ujian. Lanjut mulai ujian. Nah, seperti ini ya. Jadi jika seperti ini ada soalnya, di sini ada nama kita, kemudian di sini ada kamera, di sini ada lembar ujiannya, ini ada soal, ini ada jawaban pilihannya ya, pilihan jawaban kitanya. Kemudian di sini ada sisa waktu ujian, kemudian di sini ada navigasi soal. Nah, misalkan nomor 1 misalkan Indonesia adalah negara kaya, benar. Nah, ini soal menjodohkan, kita tinggal drag and drop ya di sini. Misalkan Indonesia itu bineka. Ini kita drag sini, drag madrasah, ular itu kodok ya. Karena senang itu libur itu senang, sapi itu rumput gitu kan. Selanjutnya di sini ada pilihan ganda. Ini soal pilihan gandanya ya. Jadi ini kita lewati, tadi kemarin kita cek ya untuk soal kita lewati. Kemudian di sini negara kita bisa pilih, kita isi ya, ini untuk short answer. Kemudian di sini ada esai, kita tinggal jawab saja. Misalkan hidup adalah hidup adalah hidup gitu, contohnya seperti itu ya. Selesai,
ya akhir ujian. Nah, setelah kita selesai mengerjakan ujian, kita akan dialihkan ke halaman seperti ini nih. Anda sudah menyelesaikan ujian pada 2 September 2021 pukul 10.59. Untuk mengetahui nilai silakan hubungi guru yang bersangkutan. Atau di sini kita juga bisa unduh nih hasil jawabannya. Nah, jawabannya kita bisa unduh di sini seperti ini ya. Ini adalah gambar jawaban kita. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali di sini. Nah, kita akan mengerjakan yang ini ya, yang soal yang ini. Misalkan ini berapa soalnya, kita coba cek. Ini yang ini saja. Nah, ini kerjakan. Nah, ini ada 36 soal CBT pada ujian ini. Kita mulai ujian. Nah, di sini sama ya, fisika itu oke, benar. Di sini ada kelas 12 IPS melakukan percobaan. Nah, ini ada soalnya, ini ada jawab pilihan gandanya. Jadi kalau misalkan ketika sudah dijawab, di sini akan terisi hijau ya. Sama misalkan di sini soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 4, peristiwa etilasi pada pertemuan kesamaan bercambah erat kaitannya dengan auksin yang contohnya. Kemudian tanaman eksotik dalam kelompok tanaman hias karena keindahan morfologi dan filotaksis daunnya, maka untuk mempertahankan keindahan daunnya hormon yang tepat digunakan adalah contoh ya. Nah, ini juga, nah ini ada gambarnya. Nah, apa ya? Nanung melakukan kegiatan percobaan perkembangan biji kacang hijau dan menggunakan lampu untuk pencahaya cahayanya. Ini tinggal jawab saja ya, misalkan mana nih yang jawaban yang benar, kita klik saja. Nah, ini ada keterangan belum dijawab, itu abu-abu seperti ini, silver ini ya, ragu-ragu ini kuning ya, kemudian sudah dijawab itu hijau seperti ini ya. Nah, jika misalkan sudah selesai terjawab semuanya, sini kita jawab semuanya, kemudian kita jawab semuanya ya, contoh. Nah, kita jawab ini jawabannya D, kemudian ini jawabannya 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 ini, kemudian di sini nomor berapa? Nomor 18 benar, nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 28, zona hijau contohnya, nomor 29 hidup, ini esa ya. Apa itu ya berikut pertama tertutup karbon yang berperan pada multiple. Selanjutnya di sini kedong akar, topi paropi, parium, banda action bakat pada dapat zigot pada fase pertumbuhan. Nah, ini untuk soal-soalnya ya, kita lewati saja, panjang ternyata. Oke, selesaikan ujian. Nah, ini kita selesaikan ujian, unduh hasil jawaban. Nah, ini kita bisa unduh juga hasil jawaban kita. Nah, di sini ini hasil jawaban kita ya, banyak ya. Nah, ini hasil jawaban kita. Oke, untuk CBT sudah, kita kembali dalam kelas. Kita sudah mengerjakan 2 CBT. Di sini ada 1 ujian CBT karena tadi kan 3 kan, sekarang jadi 1, tinggal 1. Oke, selanjutnya di sini rekap nilai. Kita bisa melihat rekap nilai kita ya. Ini prosesnya. Dari mana ini kayak 3 pengetahuan, PH1 berapa, PH2 berapa. Kemudian kayak 2 sosial dari wali kelas, kayak CBT dari wali kelas juga. Kemudian kalender kelas di sini, kalender kelas ini jadi kita di sini nih, kita tanggal 20 itu ada pertemuan 1 soal contoh, jadi ada soal-soalnya, kita bisa melihat apa sih agendanya seperti itu gitu loh. Nah, ini ya. Selesai di dalam kelas di sini, kemudian kita bisa lihat pada ruang kelas sudah semua ya, untuk apa, untuk tugas kelas nih, tugas kelas satu lagi belum. Tugas kelas, jadi ketika kita masuk misalkan di dalam e-learning, kita bisa melihat nih langsung masuk ke tugas kelas. Di sini ada tugas ujian CBT nih berapa. Di sini ada nilainya juga muncul ya kalau CBT ini. Jadi di sini yang tadi kita kerjakan munculnya di sini di tugas kelas. Ini sudah dikerjakan juga nilainya berapa. Ini belum dikerjakan semua ya bawahnya. Jadi kita bisa melihat nih tugas mana saja yang belum kita kerjakan gitu, seperti itu.
Kemudian tugas KI 3 pengetahuan. Nah, ini mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum kita kerjakan. Ini semua kelas ya, semua kelas. Jadi kita bisa melihat semua kelas mana saja yang belum dikerjakan. Kemudian tugas KI 3 keterampilan, kita bisa lihat juga nih mana saja yang belum kita kerjakan. Kalau misalkan mau kerjakan, cukup klik di sini, buka, langsung kita kerjakan. Kirim tugas, langsung terkirim. Nah, ini kalau misalkan ini waktu pengumpulan tugasnya sudah berakhir ya, 1 Oktober atau belum ya, belum dimulai ini waktu pengumpulan tugasnya. Jadi tidak bisa dikirim. Nah, ini 1 September bisa. Ini 20 Juli udah kelewat ya. Nah, itu untuk tugas kelas. Jadi kita bisa langsung melihat tugas apa saja yang kita belum kerjakan seperti itu. Ya, jadi di sini di menu tugas kelas. Oke, terima kasih terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terus semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.